Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Alinawati, NIM 20080666040 dari kelas Pendidikan Fisika 3B. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ke-7 dengan judul Catur Daya Teregulasi dan Tak Teregulasi. Langsung saja pada New Project. Next. Kita pilih Yes. Next. 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 Finish. Nah, pada praktikum kali ini saya akan melaksanakan 2 kali percobaan. Percobaan yang pertama yaitu membuat catur daya tak teregulasi. Yang kedua, membuat catur daya teregulasi. Langsung saja kita pada percobaan yang pertama yaitu membuat catur daya tak teregulasi. Pada percobaan yang pertama, alat yang kita butuhkan adalah resin. Kita ambil dulu. Kemudian transformator, saya memakai Tran 2P3S yang ini. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan jembatan bridge. Kita pilih yang ini. Kemudian kita mengambil kapasitor. Saya menggunakan yang hitam saja. Hitam 100 mikro dengan tegangan 25 volt. Kita pilih OK. Kemudian selanjutnya kita langsung rangkai, ini sudah cukup. Kita sesuaikan dulu. Kita rangkai. Pertama, resin. Kita taruh di sini. Kemudian transformator kita taruh di sini. Selanjutnya kita hubungkan. Nah, karena saya memakai transformator yang model 2P3S, maka kita membutuhkan ground. Kita pasang di sini. Selanjutnya, kita pasang bridge. Bridge-nya kita pasang di sini. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita memasang kapasitornya. Kita putar dulu. Kita pasang di sini. Kita menggunakan yang 100 mikrofarad. Kita hubungkan. Ini juga. Sebentar. Ini kita pindahkan dulu. Kita hubungkan dulu di sini. Seperti ini. Kita pasang ground lagi. Ground. Kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Untuk percobaan pertama, rangkaiannya seperti ini. Resin, transformator, ground, bridge, dan kapasitor. Selanjutnya kita setting dulu. Saya menggunakan tegangan masukan. Saya menggunakan 3 variasi tegangan masukan, yaitu 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Yang pertama 6 volt. Frekuensi saya tetapkan untuk 50 Hz saja. Oke, untuk percobaan pertama, kita langsung sambungkan dengan osiloskop untuk mengukur tegangannya. Ya, di sini. Kita apply. Nah, ternyata tidak muncul nilainya.
gelombangnya. Selanjutnya kita coba, kita stop, kita ubah menjadi tegangannya 9 volt. Kita play. Nah, ternyata sama juga tidak memunculkan gelombang. Yang selanjutnya terakhir kita coba dengan 12 volt. Kita play. Dan ternyata sama saja tidak memunculkan gelombang. Dari 3 variasi tegangan tersebut dapat kita peroleh bahwa pada osiloskop tidak terbentuk gelombang sehingga tidak diketahui tegangan outputnya. Dikarenakan tidak ada outputnya, ini menandakan bahwa percobaan ini merupakan percobaan membuat satu daya tak regulasi. Selanjutnya kita langsung saja pada percobaan yang kedua, yaitu membuat satu daya terregulasi. Satu daya terregulasi sendiri sama seperti percobaan pertama, yaitu percobaan satu daya tak terregulasi. Bedanya di sini ditambah saklar atau buton, fuse, kapasitornya diubah menjadi 6000 mikrofarad dan ditambah IC. Langsung saja kita rangkai. Pertama phase-in. Kita pasang di sini. Kemudian kita cari dulu saklarnya, keywordnya buton yang ini, kemudian juga fuse-nya. Dan sekalian kapasitor IC-nya. IC-nya saya menggunakan yang 78L05 yang ini. Nah, langsung kita pasang butonnya, kita taruh di sini. Fuse-nya di bawah. Ditambah transistor. Kita pasang di sini. Kita hubungkan. Kemudian kita pasang bridge. Kita pasang di sini, kita hubungkan. Kemudian kapasitornya. Kita taruh sini, kita hubungkan. Seperti ini, kita tambah ground dulu. Kita pasang di sini. Kita hubungkan. Sudah itu kita memasang IC-nya. Kita pasang di sini. Agar sesuai dengan gambar yang ada di kom, kita putar dulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Ini di sini. Ini dibuat seperti ini. Mungkin kita pasang IC-nya nanti dulu saja. Kita delete dulu IC-nya. Kita buat kotak dulu. Di sini seperti ini. Kita hubungkan. Kemudian kita baru pasang IC di sini. Kemudian kita putar rotasi. Bukan di rotasi, di mirror. Dimirrorkan. Di mirror X agar seperti yang ada di buku praktikum, di modul praktikum. Kita hubungkan seperti ini.
Kemudian yang di bagian bawah nomor 2 itu kita pasangi ground. Groundnya dipasang di sini saja. Nah, seperti ini. Nomor satunya adalah input, nomor 3-nya adalah outputnya, nomor 2 adalah ground. Nah, seperti ini gambarnya. Sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita mengganti tegangannya. Saya juga menggunakan tegangan yang sama, variasi tegangan yang sama seperti percobaan yang pertama, yaitu 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Dan frekuensinya 50 Hz. Pertama, kita gunakan 6 volt terlebih dahulu. Kita pasang osiloskop agar bisa menghitung tegangan yang dikeluarkan. Kita geser dulu. Kita hubungkan. Nah, kita sebelumnya harus mengganti kapasitornya menjadi 6000 mikrofarad seperti yang ada di modul. Selanjutnya, untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan 6 volt. Kita sudah memasang osiloskop, langsung kita play saja untuk melihat bagaimana gelombangnya. Nah, ini terlihat, kita atur dulu, kita time per diff-nya 2 milisecond, kemudian volt per diff-nya supaya terlihat 10 milivolt. Yang biru juga kita bentar. Kita pakai yang biru saja. Kita pakai yang stasiun biru. Kita langsung play. Nah, bisa dilihat jika pakai time per diff 2 mili, volt per diff-nya 10 milivolt, maka gelombangnya terbentuk seperti itu. Kemudian kita lanjut pada yang 6 volt. Ya, kita ubah tegangannya menjadi 9 volt. Kita langsung play. Nah, belum terlihat. Ini sudah terlihat. Kita atur dulu. Pada tegangan 9 volt, kita menggunakan volt per diff-nya 1 volt. Kemudian, time per diff-nya kita menggunakan 2 milisecond. Dapat kita lihat bentuknya seperti ini. Berbeda pada percobaan yang pertama tadi. Kita pause. Kita pada variasi tegangan yang terakhir yaitu 12 volt. Kita pakai time per diff-nya 2 milisecond. Volt per diff-nya 2 second saja. Nah, gelombangnya seperti ini. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita membuat tentang satu daya terregulasi. Dan ternyata pada osiloskopnya sendiri juga gelombangnya ada, sehingga ini membuktikan bahwa kita telah mampu membuat satu daya terregulasi. Untuk tegangannya, kita hitung pada bagian analisis. Percobaan 1, membuat satu daya tak terregulasi. Tegangan awal V1 adalah 6 volt, V2 adalah 9 volt, V3-nya adalah 12 volt. Frekuensi awalnya yaitu 50 Hz. Tegangan akhir atau output yang dihasilkan yaitu V output pertama yaitu 0, V output 2 yaitu juga 0, V output 3 juga 0. Tegangan keluarannya atau outputnya adalah 0 karena pada saat perhitungan tegangan menggunakan osiloskop, ternyata osiloskop tidak menunjukkan adanya gelombang sama sekali. Karena tidak memiliki gelombang, maka percobaan ini dinamakan satu daya tak terregulasi. Gambar gelombang saat V1 sama dengan 6 volt yaitu hanya garis lurus. Begitu juga pada gambar gelombang saat V2 sama dengan 9 volt dan V3 sama dengan 12 volt, sama-sama garis lurus saja. Selanjutnya percobaan yang kedua.
Membuat satu daya terregulasi. Gambar gelombang pada V1 sama dengan 6 volt dengan frekuensi awal yaitu 50 Hz. Jadi pada percobaan pertama dan kedua saya menggunakan frekuensi awal sama yaitu 50 Hz semuanya. Pada gambar gelombang V1 sama dengan 6 volt didapatkan tegangan yaitu volt per div kali amplitudo gelombang yang hasilnya menjadi 0,3 mV. Yang kedua, periodenya dengan rumus time per div kali panjang gelombang menghasilkan 20 milisekund. Kemudian dicari frekuensinya ternyata 50 Hz, sama seperti pada frekuensi awal atau inputnya. Yang kedua, gambar gelombang pada V2 sama dengan 9 volt. Gambarnya seperti itu, tegangan yang didapat adalah 1,6 volt, periodenya yaitu 20 milisekund, dan frekuensinya yaitu 50 Hz. Gambar terakhir yaitu gambar gelombang pada V3 sama dengan 12 volt. Tegangannya didapat 4 volt, periodenya 20 kali 10 pangkat min 3 sekon, frekuensinya yaitu 50 Hz. Dari percobaan pengukuran tegangan menggunakan osiloskop, pada percobaan yang kedua ini diketahui bahwa dari variasi input tegangan baik 6 volt, 9 volt maupun 12 volt semuanya menghasilkan gelombang. Seperti itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.